adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di pendampingan kita pada minggu ini. Tak terasa ya adik-adik, kita telah memasuki minggu ketiga permenungan di bulan Kitab Suci Nasional. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi orang yang menderita. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan pendampingan kita, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Nah adik-adik, setelah itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memulai kegiatan kita dengan doa. Kita ambil sikap doanya, yaitu tangannya dikatup dan matanya ditutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau telah mengutus Yesus Kristus sebagai contoh sahabat dalam kehidupan kami sehari-hari. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk menjadi sahabat bagi teman-teman kami, khususnya yang membutuhkan perhatian dan pertolongan karena penderitaan kesulitan ekonomi. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Pembacaan diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dan demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurutmu, pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak dalam Bulan Kitab Suci Nasional minggu ketiga. Ada yang tahu apa subtema kita minggu ini? Ya, subtema kita minggu ini yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 yang bercerita tentang
ada seorang yang hendak menuju ke Yeriko. Namun, di tengah perjalanan, ia dirampok dan dipukul habis-habisan oleh para penyamun. Ia menderita setengah mati. Nah, ada seorang imam yang lewat, namun imam itu tidak memberikan pertolongan kepada orang yang menderita itu. Ada lagi seorang Lewi yang lewat, namun orang Lewi itu juga memberikan respon yang sama seperti yang seorang imam itu lakukan. Dia juga tidak memberikan pertolongan. Siapa penyelamat orang yang menderita itu? Ya, orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu datang dan memberikan pertolongan kepada orang yang menderita itu. Apa yang bisa kita ambil dari Injil hari ini? Kita diingatkan untuk sama-sama peduli dan peka kepada orang di sekitar kita, terlebih mereka yang menderita. Di saat seperti ini, mungkin ada orang di sekitar kita, teman, misalnya anggota keluarga, ataupun orang yang kita kenal. Mereka ada yang mungkin sedang menderita karena sakit, menderita karena ditinggalkan orang yang mereka sayangi. Apabila adik-adik menjumpai orang yang sedang menderita karena sakit, jangan lupa ya memberikan dukungan dan semangat. Tapi lebih dari itu, kita harus memberikan doa. Jangan lupa mendoakan teman-teman yang sedang menderita. Kalau adik-adik sedang mengalami hal yang sama, mungkin menderita karena sakit, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada untuk kita karena Dia adalah sahabat kita. Adik-adik tinggal mengatupkan tangan dan tutup mata lalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Intinya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dalam situasi apapun, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Bahkan saat kita menderita sekalipun. Jangan pernah menyerah dalam situasi sekarang. Tetap menjadi orang yang rendah hati, tetap peduli kepada orang di sekitar kita. Jangan lupa selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Bahkan kalau adik-adik punya kesulitan, punya penderitaan, datanglah kepada Tuhan Yesus untuk memohon kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Salam kreativitas. Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam kreativitas pertemuan ketiga dalam bulan Kitab Suci Nasional. Minggu ini kita akan membuat kreativitas berbentuk tangan seperti ini. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah selembar karton jilid, sepotong karton jilid, gunting, pensil, lem, dan alat warna. Sekarang kita akan membuat pola tangan.
Setelah jadi seperti ini, teman-teman diminta untuk menuliskan subtema pada hari ini, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Terus, dan di bagian dalamnya, teman-teman diminta untuk menuliskan tanganku menolong sesama. Dan pada hati yang berwarna pink ini, teman-teman dapat menulis Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sekian kreativitas kita minggu ini, sampai jumpa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami kepadamu, dan menjadi sahabat bagi teman-teman kami yang menderita karena beban dan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik, tidak terasa ya pendampingan kita sudah berakhir.
kita sudah menyanyi dan berkreativitas bersama. Pesan kakak, ayo adik-adik, mari kita membantu sesama yang menderita sama seperti orang Samaria tadi. Bantuan itu meskipun kecil, tetapi sangat berarti bagi orang yang membutuhkannya. Oke adik-adik? Nah adik-adik, pertemuan kita minggu ini sampai sini dulu ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan kita minggu depan yang pastinya lebih seru lagi. So, jangan sampai ketinggalan. Tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Menghibur hatiku.